Prinsip demokrasi pada dasarnya merupakan prasyarat terbentuknya negara demokrasi. Prinsip demokrasi Indonesia pada dasarnya sudah terakomodasi di dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara demokrasi, sejatinya bisa dipastikan bahwa di setiap negara yang ada di dunia menyematkan negaranya telah melaksanakan atau menyelenggarakan sistem demokrasi. Namun, tidak sedikit pula setiap negara juga mengklaim bahwa negaranya paling demokrasi di antara negara-negara yang lainnya. Nah, melalui kesempatan kali ini kita akan lebih mengkaji secara spesifik tentang demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi di Indonesia ini kita akan mengkaji 3 topik kajian besar. Di antaranya yang pertama adalah pengertian demokrasi. Dan yang kedua, konsep demokrasi. Dan yang ketiga, ciri dan prinsip demokrasi di sistem pemerintahan negara. Yang pertama, pengertian demokrasi. Berbicara demokrasi, sejatinya ada 2 tinjauan perspektif. Yang pertama, kita tinjau dari segi bahasa yang kita kenal dengan istilah etimologis. Dan yang kedua, dari tinjauan pemahaman atau istilah yang biasa kita sebut dengan terminologis. Satu persatu kita akan mengkaji tentang tinjauan dari segi bahasa, yaitu etimologis. Demokrasi itu sejatinya berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat atau penduduk di suatu tempat. Kratein atau kratos bisa diartikan sebagai pemerintahan, kekuasaan, atau kedaulatan. Jadi dengan demikian, demokrasi ini berasal dari kata demokratein dan demokratos atau demokrasi bisa diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang menentukan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita kaji dari segi istilah atau biasa kita kenal dengan bahasa terminologis. Dari pemahaman istilah di sini, saya berusaha mengutip beberapa pendapat ahli dari mancanegara yang mengistilahkan demokrasi itu sendiri. Di antaranya merujuk dari pendapat Aristoteles. Aristoteles mengatakan demokrasi merupakan suatu kebebasan. Kebebasan di sini bisa diartikan bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam berbagi kekuasaan. Selanjutnya saya akan merujuk pendapat ahli yang kedua, yaitu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mendefinisikan atau mengistilahkan demokrasi merupakan potret sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Selanjutnya saya mengambil pendapatnya ahli yang ketiga, yaitu Hans Kelsen, mengatakan demokrasi merupakan pemerintahan dari dan untuk rakyat. Nah, dari pemahaman pengertian demokrasi di sini, saya pikir peserta sudah jelas ya. Ternyata asal-usul demokrasi itu bisa kita tinjau dari 2 perspektif, bahasa dan istilah. Yang kata kuncinya demokrasi itu bisa kita garis bawahi di sini rakyat mempunyai kekuasaan ya, di situ dari istilah, kemudian dari beberapa ahli dari luar atau dari mancanegara. Selanjutnya pengkajian kita yang kedua yaitu konsep demokrasi.
Berbicara konsep demokrasi ini sejatinya memiliki banyak ragam pengartian atau beragam arti, beragam taksir atau beragam makna. Namun sejatinya meskipun beragam makna, tafsir, pemahaman tentang demokrasi, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri yang menonjol dari pemahaman atau dalam menjelaskan demokrasi, yaitu bisa kita lihat dari sistem sosial pendukungnya. Nah, sistem sosial pendukungnya ini bisa dicontohkan dari apa? Misalnya dari sistem demokrasi parlementer misalnya. Kemudian dari sistem demokrasi diktatorian. Kemudian atau sistem demokrasi diktator ya maksud saya. Kemudian sistem demokrasi federal. Terus kemudian sistem demokrasi seperti di Indonesia itu sejak Orde Baru sampai saat ini kita negara Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila ya di situ. Nah, selanjutnya perlu kita pahami bersama ketika kita mengkaji tentang demokrasi atau konsep demokrasi ini, sejatinya demokrasi itu bisa terbagi menjadi dua ya, yaitu demokrasi dari perspektif normatif dan demokrasi dari perspektif empiris. Apa sih demokrasi normatif dan apa itu demokrasi empiris? Demokrasi normatif itu merupakan demokrasi yang secara ideal hendak atau akan dilakukan oleh suatu negara, itu normatif. Selanjutnya, demokrasi empiris itu merupakan perwujudan demokrasi pada konteks dunia politik praktis ya. Jadi untuk menggambarkan dunia politik praktis ini biasanya salah satu bentuk demokrasi empiris ya. Berbeda dengan demokrasi normatif. Kalau demokrasi normatif ini dianggap sebagai suatu perwujudan demokrasi yang cukup ideal, bahkan ideal ya, yang hendak dilakukan oleh semua negara yang ada di dunia ini dari segi normatif. Nah, dari pemahaman ini, dari pemahaman konsep demokrasi ini masih berlanjut ya peserta. Selain kita memahami bentuk demokrasi baik normatif atau empiris, masih ada dua model dalam proses membentuk atau terbentuknya suatu demokrasi. Model apa itu? Di antaranya adalah model material dan model formal. Demokrasi material yang pertama. Demokrasi material ini merupakan demokrasi yang bisa tergambarkan dari sebuah ideologi atau cara pandang. Salah satu cirinya material itu ideologi ini dipandang sebagai suatu cara pandang. Nah, selanjutnya masih demokrasi material. Yang kedua, demokrasi material ini sebetulnya bisa terwujud dari tiga kategori atau tiga pengkualifikasian. Di antaranya ditentukan oleh atau dilandaskan oleh yang pertama kemerdekaan, yang kedua kemajuan dan perkembangan perekonomian, dan yang ketiga itu kombinasi atau kolaborasi secara simultan yang berlandaskan kemerdekaan dan berdasarkan kemajuan dan perkembangan ekonomi. Jadi kemerdekaan dan perkembangan kemajuan ekonomi ini dijalankan secara simultan. Itu salah satu bentuk demokrasi dari perspektif material. Selanjutnya, demokrasi dari perspektif formal. Demokrasi dalam perspektif formal ini salah satunya ditujukan dalam praktek pelaksanaannya atau praktek pelaksanaan ketatanegaraannya dalam sebuah negara, maksud saya tentunya di sini. Kemudian demokrasi formal ini lebih ditujukan pada sistem ketatanegaraannya. Jadi sistem ketatanegaraannya apa gitu ya? Apakah dia sistem demokrasi parlementer kah, atau sistem demokrasi otoritarian, atau sistem demokrasi diktator ya, federal, atau seperti apa yang
dilakukan atau yang diselenggarakan ketatanegaraan di dalam suatu negara. Ya, kalau Indonesia sudah jelas yaitu demokrasi Pancasila. Berangkat dari mana? Dari yang sudah tersematkan di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jelas ya di sini untuk konsep demokrasi. Selanjutnya topik kita yang ketiga yaitu ciri dan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan negara. Nah, ciri demokrasi dalam sistem pemerintahan negara itu ya seperti apa gitu ya. Salah satunya yang bisa kita menjelaskan atau menggambarkan itu setidaknya konkretnya itu ada langsung contohnya. Salah satu ciri demokrasi di pemerintahan negara itu adalah adanya persamaan hak setiap warga negara. Jadi setiap warga negara ini memiliki hak yang sama di dalam proses pemilihan, baik pemilihan kepala perwakilan ya atau perwakilan pemerintahan ya di sini, yaitu melalui apa? Melalui salah satunya di Dewan Perwakilan Rakyat ya, salah satunya seperti itu. Nah, biasanya salah satu indikator ciri dari demokrasi pemerintahan negara itu adanya atau diselenggarakan pemilihan umum di dalam pemerintahannya. Nah, di samping adanya persamaan hak tentunya di sini ada kewajiban juga di dalam negara yang harus diindahkan. Tidak mungkin suatu negara itu mengedepankan hak tapi kewajibannya tidak. Karena ingat, demokrasi itu bukan berarti bebas aturan, bebas maunya rakyat, tetapi tentu ada aturan main yang ada di dalamnya. Ada nilai-nilai yang membatasinya ya, seperti itu. Tetapi tentunya tidak terlepas dari koridor ikut adanya diakuinya hak asasi manusia. Jadi ciri-cirinya itu adanya pengakuan hak asasi manusia. Terus yang kedua adanya penyelenggaraan pemilihan umum. Terus yang ketiga adanya persamaan hak ya yang dimiliki oleh setiap warga negara ya. Selanjutnya prinsip demokrasi di dalam pemerintahan negara. Prinsipnya itu ada apa saja? Salah satunya adanya kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat benar-benar terakui di dalam demokrasi di pemerintahan negara ini. Selanjutnya adalah ada kekuasaan mayoritas. Selanjutnya adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Dilanjutkan juga adanya pembatasan kekuasaan ya, adanya pembatasan kekuasaan di pemerintahan. Ini sudah tertera jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, artinya di sini kalau di Indonesia, ketika kita bicara tentang prinsip demokrasi di Indonesia, seperti yang di prolog saya katakan, ini sudah terakomodasi di dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, biasanya ya penerapan demokrasi ini memang di setiap negara itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda ketata laksanaan dalam sistem pemerintahannya. Tetapi dalam konteks Indonesia di sini, Indonesia sejak Orde Baru sampai saat ini melalui perjalanan sejarah yang cukup luar biasa sampai akhirnya Indonesia menyematkan demokrasinya di sini adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila ini lebih mengedepankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dan memang itu sudah menjadi satu kesatuan kehendak bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita bangsa Indonesia layak untuk bisa konsisten, bisa mengaplikasikan bagaimana baiknya demokrasi Indonesia, yang notabene-nya adalah demokrasi Pancasila, yang notabene-nya juga sebagai sokoguru demokrasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sokoguru demokrasi ini bisa baik atau
bisa berjalan secara kontinuitas, bersinergisitas sebagai bangsa dan warga negara yang baik, salah satunya harus membudayakan sikap terbuka. Membudayakan sikap terbuka. Selanjutnya, mengutamakan dialog, ya. Selanjutnya ya, salah satu kita supaya bisa mengawal soko guru demokrasi, salah satunya adalah mengutamakan dialog. Yang kedua, itu mengutamakan sikap terbuka, ya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai warga negara harus siap menerima adanya keberagaman, karena memang keberagaman itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari oleh bangsa ini, karena keberagaman yang ada di Indonesia ini merupakan potensi yang luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia. Bila mana kita bisa menangkap realitas itu sebagai potensi, keberagaman yang ada sebaliknya juga bisa akan meruntuhkan ketika kita tidak bisa siap menerima keragaman yang ada sebagai potensi yang luar biasa buat negeri ini. Oleh sebab itu, tugas kita bersama bangsa Indonesia tanpa kecuali harus bisa menguatkan soko guru demokrasi. Semoga melalui kajian demokrasi Indonesia ini sedikit banyak memberikan pemahaman kita semua tentang arti pentingnya demokrasi di Indonesia yang perlu kita pahami dan kita kaji, sehingga kita sebagai warga negara bisa memahami atau memaknai demokrasi ini, sehingga bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk menguatkan soko guru demokrasi khususnya yang ada di Indonesia. Semoga materi demokrasi ini memberikan penambahan referensi buat kita jauh lebih mencintai dan menghargai soko guru demokrasi Indonesia ini sendiri, yaitu dengan tetap pengawal demokrasi Pancasila. Demikian dari saya, semoga materi ini memberikan manfaat buat kita bersama. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.